Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Rapitang MS selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Profesor Dr. Johar Amir MHum selaku penguji 1, dan yang terhormat Dr. Sultan SPD MPD selaku penguji 2. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Persepsi Masyarakat Kabupaten Sopeng terhadap Diksi Imbauan Protokol Kesehatan COVID-19, suatu kajian sosiolinguistik. Latar belakang. Bahasa sebagai alat komunikasi akan sangat mempengaruhi penyampaian informasi. Keberhasilan suatu komunikasi terletak pada pemilihan kata. Pemilihan kata yang dimaksudkan harus memiliki fungsi agar informasi yang disampaikan dapat dimaknai secara jelas. Diksi atau pilihan kata digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan membentuk untuk memperoleh efek yang diinginkan. Penggunaan diksi saat ini banyak dijumpai berupa informasi publik. Salah satu informasi publik yang dimaksudkan adalah informasi yang tertera dalam layanan masyarakat seperti imbauan protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan COVID-19 terdapat di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, instansi, pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Semenjak virus corona atau COVID-19 menjadi momok di Indonesia dan melonjaknya angka positif terinfeksi virus corona semakin meresahkan masyarakat tidak terkecuali pemerintahan Indonesia. Kabupaten Sopeng salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang disoroti dalam kasus penyebaran COVID-19. Pasalnya, daerah tersebut termasuk dalam kategori zona merah sejak tanggal 2 April 2020 lalu. Dr. Anda Suryasni selaku juru bicara tim gugus COVID-19 Kabupaten Sopeng menuturkan kepada berita1.com pada April 2020 bahwa faktor penyebab perubahan status zona hijau menjadi zona merah di wilayah Kabupaten Sopeng salah satunya disebabkan karena sebagian besar masyarakatnya panik di tengah pandemi. Berdasarkan kajian situasional mengenai diksi protokol kesehatan COVID-19 yang digunakan di berbagai periklanan masyarakat, muncul pertanyaan yakni, bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Sopeng terhadap imbauan pemerintah melalui diksi protokol kesehatan COVID-19? Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang pertama, diksi dan gaya bahasa pada poster dakwah karya Muslim Designer Community atau MDC di Facebook. Yang kedua, kajian ragam bahasa slogan pada papan reklame di Kota Medan, suatu kajian sosiolinguistik. Dan yang terakhir, analisis diksi dalam bahasa spanduk imbauan Satlantas Jawa Tengah. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni ditinjau dari landasan teori yang digunakan. Selain persamaan, tentunya penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang akan dilakukan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan penelitian terdahulu, serta sebagai usaha meminimalisir plagiarisme. Adapun perbedaannya yakni perbedaan yang pertama ditinjau dari objek penelitiannya. Objek penelitian dalam penelitian ini yakni diksi pada imbauan protokol kesehatan COVID-19 yang menurut peninjauan peneliti baru pertama kali dilakukan. Perbedaan kedua ditinjau dari sasaran kepentingannya. Penelitian oleh Susi Lestari tahun 2013 menggunakan diksi yang berimbas pada jenis gaya bahasa. Santoso 2016 tentang keunikan diksi sebagai bahasa dakwah, serta Chandra tahun 2018 tentang makna diksi pada spanduk imbauan Satlantas. Kemudian, perbedaan yang paling terakhir yakni wilayah. Wilayah yang berbeda sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah persepsi masyarakat Kabupaten Sopeng terhadap diksi imbauan protokol kesehatan COVID-19, suatu kajian sosiolinguistik. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yakni
mendeskripsikan temuan tentang persepsi masyarakat Kabupaten Sopeng terhadap diksi imbauan protokol kesehatan COVID-19, suatu kajian sosiolinguistik. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam aspek teoritis maupun aspek praktis. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal perkembangan ilmu retorika, terutama penggunaan diksi. Manfaat praktis. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelajar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran diksi. Yang kedua, bagi pengajar bahasa. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengajar bahasa sebagai referensi saat mengajarkan ilmu retorika khususnya tentang diksi. Kajian pustaka. Bahasa merupakan suatu gejala sosial yang terdiri dari lambang bunyi yang memiliki makna. Bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat agar mempermudah mereka untuk berinteraksi dan mengekspresikan sikap terhadap sesama. Pilihan kata tidak semata-mata hanya berfokus pada ketepatan kata, tetapi juga melihat penggunaannya sesuai atau tidak dengan suasana yang ada. Karena masyarakat terikat oleh norma, oleh karena itu, mereka menghendaki agar kata yang digunakan selaras dengan norma dan situasi yang ada dalam lingkungan masyarakat dan dapat diterima di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, bahasa dan masyarakat. Antara bahasa dan masyarakat merupakan dua buah kata yang bertemu di satu titik. Fenomena yang terjadi antara bahasa dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai alat komunikasi, masyarakat menggunakan bahasa sebagai alat dalam berkomunikasi. Masyarakat menggunakan bahasa sebagai lambang bunyi yang arbitrer untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Bahasa sudah menyatu dalam jiwa si penuturnya. Imbauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbauan yakni panggilan, permintaan, seruan, atau ajakan. Sedangkan komunikasi persuasif menurut Kamus Ilmu Komunikasi merupakan proses dalam merubah pendapat, persepsi, dan perilaku seseorang melalui tipuan psikologis agar seseorang dapat berbuat atas keinginan si komunikator. Imbauan COVID-19. Dasar kebijakan pemerintah dalam penanganan informasi pandemi COVID-19 adalah Protokol Komunikasi Publik Penanganan COVID-19. Dilansir dari Kantor Staf Presiden 2020 yang menjadi petunjuk teknis pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan wabah COVID-19, menurut anjuran WHO, terdapat 4 bagian informasi yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah terkait COVID-19. Yang pertama, imbauan kepada masyarakat untuk waspada dan tidak panik. Yang kedua, koordinasi bersama pemerintah terkait. Yang ketiga, pemberian informasi melalui media sosial. Yang keempat, keutamaan kebiasaan baru, yakni mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Instruksi Presiden ingin menunjukkan bahwa pemerintah selalu ada, siap, serta mampu untuk menangani wabah COVID-19 ini. Informasi disampaikan secara komprehensif dan berkala mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, persepsi masyarakat. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu. Persepsi dapat salah atau keliru karena persepsi seringkali terikat oleh konteks. Persepsi bisa terjadi pada siapa saja, terutama masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, persepsi masyarakat adalah proses yang menyangkut masuknya informasi kepada masyarakat. Melalui persepsi, manusia akan selalu memiliki hubungan indera dengan lingkungannya. Hubungan indera yang dimaksud meliputi indera penglihat, pendengar, pencium, perasa, dan peraba. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dimulai dari aspek bahasa, kemudian gaya bahasa, diksi, analisis persepsi, dan akan menghasilkan temuan. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengkaji persepsi masyarakat. Jadi, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif, misalnya tulisan, perilaku, dan ucapan dari narasumber atau orang-orang yang diamati. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian.
Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Sopeng. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Kabupaten Sopeng termasuk kategori zona merah dengan kasus penyebaran COVID-19 dan kemudahan peneliti dalam mengakses lokasi tersebut. Adapun waktu perencanaan dilakukannya penelitian ini yakni selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 dengan berbagai tahapan kegiatan. Yang ketiga, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yakni diksi berbentuk kalimat pada imbauan protokol kesehatan COVID-19, sedangkan sumber data dalam penelitian ini terbagi atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber poster imbauan protokol kesehatan COVID-19 dan sumber data sekunder yakni informan atau masyarakat Kabupaten Sopeng yang terbagi atas 3 kategori, yakni pelajar, ASN, dan tokoh masyarakat non-ASN. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, penganalisis, penafsir, hingga bertindak sebagai pelapor hasil penelitian. Lalu, instrumen pendukung yakni instrumen pengumpul data berupa panduan dokumentasi, angket, dan wawancara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, angket, dan wawancara. Proses analisis data pada penelitian ini yaitu dengan yang pertama, identifikasi data. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi di lapangan perlu ditulis dan dirincikan lebih jelas agar peneliti bisa mengenali dan mengungkapkan ciri-ciri data yang telah diperoleh. Data yang telah diidentifikasi sebelumnya akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, identifikasi data yang dilakukan peneliti yakni dengan memilih poster yang memiliki diksi dalam imbauan protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, klasifikasi data. Setelah data diperoleh dan diidentifikasi, selanjutnya data akan diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Pada penelitian ini, data akan diklasifikasikan berdasarkan gender dan status sosial informan yang terdiri atas ASN, pelajar, dan tokoh masyarakat non-ASN. Selanjutnya, deskripsi data. Setelah data dikenali, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam kelompoknya, data akan dijelaskan secara lebih rinci. Pada penelitian ini, data akan dideskripsikan dengan cara dijelaskan secara jelas dan rinci agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya. Kemudian, interpretasi data. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah interpretasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang akan dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu hasil analisis persepsi masyarakat Kabupaten Sopeng melalui diksi bahasa imbauan protokol kesehatan COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.